Tuhan, shalom. Shalom. Minggu yang berbahagia, kita semua harus semangat. Kita ada di hadirat Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Bawa pujian, penyembahan-Mu yang terbaik. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Kita tepuk tangan sorak-sorai buat Allah di tempat yang maha tinggi. Semua kita yang sudah siap memuliakan nama Tuhan. Mari saya jumpa kita semua yang bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muliakan Tuhan. Dimuliakan diri kita. Tuhan bagi setiap kami, bawa pujian kami, hormat kemuliaan Tuhan dulu. Terima kasih Bapa, pagi ini kami berkumpul umat-Mu di tempat ini. Kami akan beribadah Tuhan. Kami mau memberkati ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami memberkati hamba-Mu secara khusus, Pak Nixon yang akan menyampaikan firman. Kami mau memberkati dalam nama Yesus dan apa yang Dia sampaikan itu adalah firman-Mu yang hidup, firman yang menguatkan kami, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Kami percaya melalui firman, melalui ibadah kami, nama Tuhan ditinggikan dan terpujilah Engkau Bapa, dan kami akan membuka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga mau menaikkan doa Bapa kami yang sudah mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, segala nama-Mu, datanglah
Genapilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita sendiri. Saya persilakan kita mau datang lebih sungguh lagi. Kita mau datang membawa pujian sembah kita. Kita mau agungkan Dia Allah yang perkasa, Allah langit dan bumi. Sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
yang ajaib, sana bagimu, sana bagimu Yesus. Terima kasihku, bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku harumkan, Kau layak disembah. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan bahwa Tuhanlah yang layak kita sembah. Amin. Puji Tuhan, yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tanganmu, boleh kasih tos kiri dan kananmu. Siapa tahu hari ini dia masih murung di hadirat Tuhan. Kita mau bilang, ayo bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kalau gunung-gunung saja Tuhan beri kuasa untuk memuji Tuhan. Gunung-gunung di udara, apa terlalu kita, saya dan saudara. Mari bersuka cita bersorak-sorai di hadirat Tuhan. Datang berhadirat Tuhan. Datang berhadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang berhadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkat
lihat tangan-tangan jemaat Tuhan semua kita lambaikan di hadirat Tuhan. Gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Pohon-pohon berbutan memuji Dia. Saudara kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Dialah yang berkata.
saat ini kita akan mendoakan adik-adik kita, adik-adik yang manis-manis, adik-adik yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Haleluya Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih untuk anak-anak kami yang pagi ini mereka bersuka cita, mereka bergembira akan mendapatkan pengajaran tersendiri di sekolah minggu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu kepada anak-anak kami. Dan pagi ini kami mau memberkati anak-anak kami di dalam nama Yesus, biar mereka boleh menikmati firman-Mu lewat pengajaran yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Karena itu kami mau memberkati guru-guru yang mengajar. Dalam nama Yesus berikan hikmat, marifat dari surga, sehingga mereka boleh mengajarkan anak-anak kami dengan bahasa yang dimengerti dan bahasa yang sederhana, sehingga firman-Mu itu bertumbuh berakar dalam pikiran dan hati anak-anak kami. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami terus berdoa untuk kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita. Kita semangati mereka yang akan beribadah di lantai 3. Puji Tuhan. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta gereja selama 1 minggu ke depan. Warta gereja 19 Januari 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan GBI Glow Gading Serpong. Boleh lambaikan tangannya jika ada. Ada, tapi wajah baru, stok lama. Puji Tuhan. Selamat mengikuti ibadah ini. Selanjutnya Menara Doa Rabu 22 Januari dilaksanakan tetap via Zoom di jam 8 malam. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat bergabung dalam Menara Doa ini yang link Zoom-nya akan dibagikan di grup jemaat GBI Glow Gading Serpong. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan Kamis 23 Januari dilaksanakan pada pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang masih rindu untuk melakukan perluasan wilayah SDK, dapat menghubungi koordinator gereja kita untuk dibimbing bagaimana kita membuka surga di keluarga kecil kita, berbentuk komunitas kecil atau komsel-komsel yang bisa saling membangun, menguatkan, dan tentunya memuliakan nama Tuhan pastinya ya. Selanjutnya ketemu lagi dalam ibadah raya Minggu 26 Januari. Ibadah umum di sesi pertama dilaksanakan pada jam 8 hingga pukul 10 pagi. Dan sesi kedua ada di jam 11 hingga jam 13 atau jam 1 siang. Dan ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kid di jam 8.30 hingga jam 9.30. Dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah youth atau ibadah muda-mudi. Jadi mari Bapak Ibu persiapkan hatimu agar kita bisa ketemu lagi minggu depan. Berharap semua dalam keadaan yang sehat. Dan puji Tuhan kemarin telah terlaksana ibadah wanita bagi Kristus perdana di tahun 2025. Dan inilah dokumentasinya para wanita-wanita Tuhan yang semakin rindu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, semakin rindu berkomunitas,
yang pastinya kita saling menguatkan di dalam ibadah ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa dorong terus ibu-ibunya, daripada mereka di rumah hanya melayani suami, kita kasih jam pagi buat melayani suami dan anak, jam 11 antar istrinya untuk bertemu dengan rekan-rekan seimannya. Dan mari Bapak Ibu tetap dukung pelayanan diakonia gereja kita, karena pelayanan diakonia gereja kita berkomitmen 1 kali dalam sebulan minimal kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan kami sangat berterima kasih buat Bapak Ibu yang masih terus mendukung pelayanan diakonia ini, baik berupa barang-barang yang layak dipakai, layak dikonsumsi, maupun yang sudah mentransfer berkat lewat dana. Tuhan Yesus yang kiranya memberkati setiap taburan dan uluran tangan serta partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, kunjungan, konseling, mari dapat menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, atau bisa menelpon di hotline gereja kita di 0811 9622 016. Ada hamba-hamba Tuhan dan pengerja yang siap melayani Bapak Ibu saudara semuanya. Puji Tuhan, sekian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami ada sampai pada saat ini. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau terlalu baik atas hidup kami. Tidak ada yang kami bawa pagi hari ini Tuhan. Selain itu yang kami persembahkan, pujian kami biar semuanya menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segalanya mungkin terjadi. Dan kami imani itu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Bapa di sorga, kami sungguh bangga dan bersyukur punya Yesus Tuhan. Karena kami tahu Yesus kami bukan sekedar manusia biasa, tapi kami tahu Yesus kami Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup mengangkat hidup kami, Tuhan yang sanggup menopang bahkan memberkati hidup kami. Itulah sebabnya sebagai umat Tuhan, betul kami masih menghadapi tantangan, betul kami masih menghadapi persoalan, tapi kami percaya selagi Yesus beserta dengan kami yakin kami punya kekuatan, kami tidak goyah, dan pada ujungnya kami akan lihat kemuliaan, melihat mukjizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Roh Kudus urapi kami masing-masing, supaya dimanapun kami berada, Tuhan membentuk kami menjadi pemuji dan penyembah, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Allah bertata di atasnya. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami perlukan untuk menuntun hidup kami, untuk mengajar kami, mendidik hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu kalau kami hidup sesuai dengan firman, hidup kami pasti akan diberkati, hidup kami pasti akan bahagia. Itu sebabnya Roh Kudus memberikan kami hikmat, kuasa melakukan firman ini. Dan setiap kami yang hidup sesuai dengan firman, biarlah kiranya Tuhan menyatakan kuasa mukjizat senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sukacita tersendiri buat saya bersama dengan istri saya. Ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian, masih di awal bulan, ya kan, tahun 2025, yang Pak Kepala mencanangkan tahun The Year of Resilience atau tahun bertahan. Tapi hari ini saya tidak membahas tentang bertahan, saya membahas tentang hidup dalam kemenangan. Karena saya tahu setelah kita bertahan, hidup kita ujungnya akan mengalami kemenangan. Amin. Karena Yesus bilang apa? Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang katanya memberikan hidup yang berkelimpahan. Coba kita lihat teks yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Ini yang mau saya jadi judulnya. Jadi Paulus bersyukur kepada Allah karena memang Tuhan sudah beri kemenangan katanya. Kemenangan oleh siapa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bisa kita lihat sekali lagi, next pendahuluannya. Pendahuluan. Oke, klik lagi. Oke. Saya tulis seperti ini, dosa mengakibatkan penderitaan, kehancuran dan kebinasaan, tetapi anugerah melalui kehidupan dan karya Yesus Kristus membawa kemenangan bagi setiap orang percaya. Jadi sekarang kalau pelajari Alkitab, di mana-mana ada dosa, maka di situ pasti ada penderitaan. Setuju? Saya udah lihat istri-istri yang menangis, lalu dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa ibu nangis? Karena suami saya jatuh dalam dosa, Pak. Dia selingkuh, Pak. Mungkin suaminya bangga, ya kan? Atau sebaliknya seperti itu. Tetapi yang saya pelajari, ketika iblis berhasil menggoda manusia yang namanya Adam dan Hawa, lalu mereka jatuh dalam dosa, maka disitulah penderitaan demi penderitaan dialami oleh manusia. Alkitab bilang ketika Adam jatuh dalam dosa, maka dia bilang apa? Maka engkau akan bekerja keras, engkau akan apa? Berkeringat untuk mendapatkan apa? Berkat dari tanah. Saya bayangkan kalau dulu Adam tidak jatuh dalam dosa, maka hidup itu begitu luar biasa. Berkat begitu mudah, tidak ada penderitaan.
Lalu Tuhan bilang kepada Hawa, karena kau jatuh dalam dosa, maka dia bilang apa? Maka engkau akan mengandung ketika engkau melahirkan, menderita. Saudara bisa bayangkan nggak kalau Hawa tidak jatuh dalam dosa, betapa indahnya melahirkan? Bu, sakit gak kalau melahirkan sekarang? Jangan suami yang jawab, loh, jangan bawa bapak yang jawab. Saya tanya, Bu, sakit gak melahirkan? Jangan bawa bapak yang jawab. Saya sih bisa jawab sakit, karena saya pernah mendampingi istri saya melahirkan. Di 2000 kan 1, 2, 3, 4, waduh itu sakit sekali. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Andai kata Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka melahirkan bukan sesuatu penderitaan, tapi melahirkan sesuatu yang menyenangkan. Saya bayangkan dia mungkin sambil senyum-senyum, sayang sebentar lagi keluar ya. Atau saya bayangkan seperti mesin fotokopi. Jadi kalau Hawa tidak jatuh dalam dosa itu seperti melahirkan itu seperti mesin fotokopi. Giliran ciklik langsung keluar dia. Ciklik lagi keluar, ciklik udah 12. Nah kalau seorang ibu-ibu melahirkan 2 saja udah berat. Ya kan? Makanya ada ibu biasa sekali menderita, gak apa-apa. Kalau bisa saya kembar 5 aja deh. Benar. Apapun orang bilang, Pak Pendeta, dosa itu luar biasa nikmat, dosa itu luar biasa memuaskan. Tetapi yang saya pelajari dalam Alkitab, dosa selalu membawa penderitaan kepada manusia. Itulah sebabnya hari ini saya ingatkan, supaya kita sebagai umat Tuhan jangan pernah main-main dengan namanya dosa. Karena ngeri, bilang sama-sama ngeri. Saudara, pernah ketemu langsung dengan harimau nggak? Harimau. Wih, suami saya pakai harimau, dia jangan itu. Yang asli harimau. Kira-kira ngeri nggak ketemu harimau? Tapi pertanyaan saya, saudara berani nggak main-main dengan harimau? Saya bilang sama pawang di Ragunan, keluarin sebentar dong, harimau aja bawa main-main. Seringkali ada banyak orang ngeri bermain-main dengan harimau, tetapi dia nggak ngeri bermain-main dengan dosa. Saya mau beritahu buat saudara, mungkin suami gak ketahuan sama istri buat dosa, mungkin suami gak ketahuan sama lurah buat dosa, mungkin suami atau istri gak ketahuan sama pendeta buat dosa. Tapi dengar baik, dampak dosa selalu akan mengerikan. Tapi puji Tuhan, yang saya tulis ini memang dosa buat kehancuran, tapi saya tulis di sini anugerah melalui kehidupan dan karya Kristus membawa apa? Apa sih karya Kristus? Karya Kristus yang pertama buat kita adalah dia menjadi manusia. Amin. Makanya gini, buat saya kalau orang merayakan Natal, kesimpulan saya hanya satu kata, menang. Amin. Coba sekarang kita udah merayakan Natal dengan sorak-sorai. Di sini berapa kali merayakan Natal? Cuma 2 ya. Tapi di sini boleh 2, tapi dia di luar boleh 15 kali. Karena Natal Tiberias dia ikut, nah HKBP dia ikut. Dan celakanya habis dia merayakan Natal bukannya diberkati, tapi jadi hakim. Kayaknya kemarin Natal Tiberias bagus ya, Natal gue gak boleh gini loh, Natal HKBP, jadi hakim dia. Tapi kalau saya mau ditanya, Pak Pendeta, bagaimana sih orang yang sukses merayakan Natal? Cuma satu kata. Dia pulang merayakan Natal, lalu dia alami kemenangan. Amin. Kenapa? Karena ayat tadi bilang apa? Yesus Kristus memberi kemenangan buat kita. Jadi merayakan Natal bukan urusan sanggul. Bilang sama-sama sanggul. Karena ibu-ibu kalau merayakan Natal, aduh, kayak kontes perlombaan sanggul paling tinggi. Sampai ada ibu-ibu udah duduk di sini sanggulnya nyangkut di pintu, nggak sadar deh. Sanggul gua mana? Ternyata nyangkut karena ketinggian. Ya Pak, betul. Urusan merayakan Natal bukan sekedar kita pakai bulu mata yang paling panjang. Urusan merayakan Natal, urusan kemenangan. Amin. Apalagi karya Yesus yang kedua. Nah, makanya dalam pasal 15 yang kita baca tadi, sudah baca perikopnya, sebetulnya itu bicara tentang karya Yesus yang
yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa karya Yesus itu gak bisa dipisah-pisahkan. Karya Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga gak bisa dipisahkan. Karena kalau kita hanya berhenti pada kelahiran, di situ stop, gak jadi apa-apa. Tapi sudah baca pasal 15, Paulus bilang apa? Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Karena dia bilang dia memberi kemenangan. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana Yesus memberi kemenangan? Yaitu melalui kebangkitannya. Amin. Luar biasa itu. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu, sebelum Paulus ikut Yesus, siapa itu Paulus? Saudara bisa jelaskan kan? Kenapa Paulus sangat yakin dalam Yesus ada kemenangan luar biasa? Gini, jadi saudara, Paulus itu sebelum ikut Yesus, dia adalah seorang yang beragama Yudaisme, agama Yahudi. Dia seorang yang sangat radikal. Kita mencatat sebelum dia mengikut Yesus, dia adalah seorang yang sangat berkobar-kobar untuk mencari dan menangkap siapa saja pengikut Yesus. Betul? Tapi satu kali, waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, saudara ingat gak apa yang terjadi? Kita bilang tiba-tiba Yesus menampakkan sinar dari sorga. Lalu dari sinar itu terdengar suara. Apa katanya? Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya? Lalu Yesus bilang dari sorga, Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Di situ terjadi sebuah perubahan yang radikal. Kenapa perubahan? Karena gini, dulu pikiran Paulus, Yesus itu cuma penjahat. Dulu pikiran Paulus, Yesus itu cuma manusia biasa, manusia yang jahat karena kejahatannya, lalu dia dihukum di kayu salib. Tapi sekarang dia tahu, ternyata Yesus itu bukan sekedar manusia biasa yang jahat karena terkutuk lalu disalib. Tapi dia tahu sekarang Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Makanya dia bilang, syukur kepada Yesus yang memberikan kita kemenangan. Itulah kehidupan Paulus. Jadi Paulus bukan hanya sekedar berteori. Karena banyak pendeta hari-hari ini dia hanya berteori. Maksudnya gimana sih Pak Pendeta? Ya jago jadi apologetik. Ada orang sekarang untuk jadi jago berdebat. Saudara kalau sekedar jago berdebat Alkitab, ya, saudara juga bisa. Asal saudara siap saja setiap hari lihat YouTube. Sekarang ini saudara gak usah sekolah teologi. Sorry ya, bukan saya gak menganggap sekolah teologi yang penting. Saudara gak usah sekolah teologi. Saudara bisa ilmunya lebih hebat dari sarjana teologi. Kenapa? Karena di YouTube saudara bisa menemukan sebuah hal. Tapi buat Paulus, Yesus itu gak sekedar teori. Buat Paulus, Yesus itu gak sekedar konsep. Tetapi buat Paulus, dia tahu dulu Yesus itu pengikutnya mau dibinasakannya. Tapi sekarang dia jadi pembela Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Yesus bukan Allah yang mati, tetapi dia tahu Yesus itu Allah yang hidup. Saudara, hebat gak sih kalau tiba-tiba saudara dengan suara seperti itu di rumah saudara? Tiba-tiba gak ada apa-apa, lalu saudara dengan suara panggil nama saudara. Kalau namanya Novi, bisa kabur dia. Paulus mengalami kedahsyatan Yesus. Makanya dia bilang, di dalam Yesus kita pasti menang. Kenapa? Karena ceritanya kan setelah Paulus melihat sinar itu, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau sudah bisa jelaskan, ya gantian kita. Saya dulu. Ya kan? Apa yang terjadi? Pertama kita bilang, maka Paulus menjadi buta. Berapa hari? 3 hari. Kalau udah buta 3 hari, saya kan sebetulnya beberapa hari saya kurang kesehatan saya kurang bagus ya. Karena terlalu banyak ini kalian. Suara kurang mantap, terus mata juga kemarin agak merah. Karena kita khawatir langsung ke dokter. Iya, ke dokter nggak salah ya, Bapak Ibu ya. Iya. Tapi yang saya maksud adalah kalau mata merah saja orang bisa khawatir, apalagi kalau buta bos. 3 hari 3 malam.
Kalau cuma 1 jam sih mungkin kali lipat kali dia, Pak. Tapi yang luar biasa kita bilang, setelah Paulus didoakan, dia mengalami kuasa Tuhan. Artinya apa? Bicara kuasa Tuhan kalau bagi dia tidak ada yang mustahil. Itu bukan sekedar teori, tetapi Paulus mengalami kuasanya. Kenapa? Dari situasi yang buta menjadi dapat melihat. Saya sangat yakin dengan kuasa Yesus. Karena saya udah bolak-balik cerita dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya termasuk aktif dalam dunia perdukunan. Saya juga ngalamin kuasa dukun. Ngalamin saya. Tetapi yang dapat saya saksikan buat saudara, tidak ada kuasa dukun, tidak ada kuasa setan, tidak ada kuasa roh jahat yang bisa menandingi kuasa Yesus Tuhan kita. Amin. Itulah sebabnya ada jaminan kalau orang bersama Yesus dia menang. Kenapa? Karena Paulus mengalami kuasanya. Kuasa yang kedua yang dialami oleh Paulus adalah dia melayani sungguh-sungguh nyata kuasa Tuhan. Dari mana saya tahu? Kita bilang apa? Ketika Paulus melayani, dia mendoakan orang pakai sapu tangan, orang sembuh nggak? Sembuh. Ya kan? Kita udah pakai selimut, udah pakai horden, nggak ada yang sembuh. Ya kan? Tapi Paulus ini luar biasa. Dia mengalami kuasa Tuhan. Makanya dengan inspirasi dari Roh Kudus, dia tulis apa? Kita pasti menang di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya sederhana. Kemenangan apa yang kita dapat di dalam Yesus? Coba lagi, klik lagi. Pertama adalah, coba lagi, klik. Kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut. Orang pikir Pak Pendeta, apa artinya kemenangan atas kuasa dosa? Maka dari pendahuluan tadi saya jelaskan, sebetulnya yang paling serius dalam hidup kita bukanlah sekedar supaya kita bagaimana membereskan masalah kita supaya kita kaya. Bukan itu yang paling serius. Saya tahu itu penting. Tapi yang paling serius dalam hidup kita adalah bagaimana kita membereskan dosa. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam dosa, maka dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan pertanyaan saya, siapa yang bisa membereskan dosa? Ada nggak di antara saudara bisa membereskan dosa? Nggak ada. Mau sehebat apapun orang, mau dia pejabat kah? Mau dia presiden kah? Mau dia panglima kah? Mau dia kapolri kah? Mau dia menteri kah? Mau dia pengacara kah? Mau dia pegawai negeri kah? Tidak ada orang yang bisa bereskan dosanya. Dan kalau saya tanya, apa hukuman yang paling ngeri di dunia ini? Apa kira-kira hukuman paling ngeri? Orang kan lagi ramai medsos. Ada yang korupsi 300 triliun. Cuma 3,5 tahun. Lalu orang bersuara, aduh, gak apa-apa kita korupsi aja kalau begitu. Gak apa-apa nanti kita tebus 6,5 tahun. Ya. Dan lagi baru-baru ini kita lihat saking banyaknya duitnya. Bayangkan ada seorang mantan istri hakim itu. Di mobilnya aja ditemukan 21 M. Ya. Kita udah dicek di bank mana paling cuma jutaan. Tapi yang mau saya tekankan adalah orang sangat ngeri dengan hukuman. Kenapa? Orang 6,5 tahun saja dihukum sudah ngeri. Tapi sudah bayangkan, kalau orang sampai kena hukuman dosa, maka selamanya dia ada dalam api kekal. Maka dia selamanya akan menderita. Tetapi puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, Yesus dikirim dari sorga. Tujuannya yang pertama apa? Membereskan dosa dan maut. Makanya gini Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita angkat tangan memuji Tuhan, bukan karena kita sudah melihat mukjizat, itu boleh. Tetapi sebetulnya kenapa kita angkat tangan kepada Tuhan? Karena kemenangan yang besar yang Tuhan berikan. Bukan sekedar kita dapat mukjizat, bukan sekedar kita diberkati, tapi kemenangan yang paling besar yang Yesus kerjakan di kayu salib. Dia serahkan darahnya, dia serahkan hidupnya. Tujuannya apa? Untuk membereskan dosa. Saya mau tanya saudara, saudara boleh kaya, saudara boleh pejabat, tapi kalau saudara hidup dalam mati dalam dosa, ngeri gak? Ngeri bos. Udah gak bayang kira-kira malaikat mana yang menjemput saudara?
Kan makanya ada yang bilang orang kadang-kadang imannya kelihatan waktu dia mati. Katanya kalau dia mati mukanya jelek banget. Saudara pernah lihat gak sih orang mati mukanya jelek banget? Sampai kayak, karena katanya itu disebut oleh malaikat yang mengerikan. Tapi ada orang yang senyum. Itulah sebabnya gini, sekalipun kita masih susah, sekalipun kita menderita, tapi kalau dosa kita sudah beres, kita pasti tenang. Kenapa? Karena kalau satu saat kita mati, bagaimanapun caranya, kita tahu kita ada bersama dengan Yesus. Amin. Yang kedua, Yesus membawa kemenangan apa buat kita? Yang kedua adalah kemenangan atas kuasa iblis. Bapak Ibu jemaat Global Serpong, masih ada takut dengan roh jahat nggak? Masih ada takut dengan setan? Hah? Saya yakin masih ada itu. Jadi kita nggak usah ikut kontestan pemburu hantu ya. Kalau boleh, ini jemaat dibawa dulu ke Ancol. Kan biasanya di Ancol kan ada kayak rumah-rumah hantu itu, rumah setan itu. Tiba-tiba, wah. Kira-kira berani nggak saudara masuk? Berarti kan udah kita tahu itu cuma hantu-hantuan kan. Satu kali kami kan ada pelatihan tentara ya, kayak Pak bos kita ya, Pak pelatihan tentara. Jadi kami itu dibawa ke satu hutan. Jadi itu cuma tes mental aja sebetulnya, kita mau berani nggak? Lalu nanti mereka bilang nanti di hutan ini paling angker katanya karena di situ ada harimau. Lalu ada kadang-kadang ada kuntilanak, ada pokoknya ada di kategori lah gitu, namanya tentara mengintimidasi kan yakin kita kan, betul nggak? Tentara mengintimidasi yang salah bisa jadi benar. Kamu ngaku nggak ngaku? Oh iya Pak, padahal bukan. Ya kan? Lalu saudara, perbandingannya adalah karena kami kan yang dilatih ini kan pendeta-pendeta kan. Jadi perbandingannya mereka bilang, luar biasa ya kalian para calon-calon pendeta-pendeta ya katanya. Kalian nggak takut harimau? Memang mereka buat harimau kayak jadi-jadian jalan gitu. Wow. Tapi itu orang. Ini namanya malam-malam di hutan, siapa yang nyangka itu orang malam gelap. Ada yang dibikin kayak kuntilanak, goyang begini. Tapi yang menarik mereka bilang begini, sepengetahuan kami, kalau di luar pendeta-pendeta banyak orang yang pingsan di sini katanya, karena takut. Tapi kan nggak ada yang pingsan katanya. Kenapa? Karena kita sudah tahu kita menang atas kuasa setan. Betul kan? Jadi kalau saudara sebut saya punya Yesus, lalu saudara bilang dalam diri saya ada roh yang luar biasa, tapi saudara masih takut dengan gendruwo, saudara masih takut dengan bego ganjang, saudara masih takut dengan dukun, saya yakin saudara belum menang. Ya, di tetangga ada kedukaan. Istrinya sampai bagian suami, Pak bangun Pak jam 2, bangun Pak ngapain? Temani ke kamar mandi. Itu belum menang. Tapi kita menang kenapa? Karena Yesus bilang apa? Hai maut, hai sengatmu, hai iblis, di manakah sengatmu? Sudah kalah bos. Yang ketiga, kemenangan apa yang Yesus berikan buat kita? Coba lihat yang ketiga, kemenangan atas apa? Berbagai masalah dan kesulitan. Mungkin Bapak Ibu tanya, loh kalau Yesus berikan kemenangan, kenapa kok hidup saya masih susah Pak? Bisa saja. Tapi bedanya adalah kalau orang dunia, masalah kesulitan bisa menghancurkan hidupnya, bisa membahayakan hidupnya, bisa membuat dia sengsara, bisa membuat dia nggak tenang. Tapi bedanya orang Kristen yang sudah menang, kita bisa ada masalah, tetapi saya percaya di tengah masalah kita tetap damai sejahtera. Di tengah masalah kekhawatiran tidak menguasai kita. Kenapa? Karena kita tahu kita bersama dengan Yesus. Ingat tuh Bapak Ibu waktu murid-murid sedang ada dalam perahu, waktu dalam perjalanan bersama Yesus. Wah mereka ketakutan luar biasa. Sampai murid-murid bilang begini, Yesus guru kita binasa, tolonglah kami. Kenapa? Karena mereka belum tahu mereka menang. Tapi beda nggak dengan Yesus? Oh Yesus menghadapi gelombang yang sama, badai yang sama. Tapi murid-murid kalang kabut, teriak-teriak, kita binasa, ini hantu macam-macam. Tapi Yesus menghadapi masalah, dia tenang bos, tidur dalam gurita. Kenapa? Karena dia tahu dia lebih berkuasa daripada badai. Amin. Pertanyaannya, kenapa
banyak orang Kristen bilang saya jemaat Tuhan, saya hamba Tuhan, tapi menjalani hidupnya dia tidak tenang, tidurnya dia terganggu, kekhawatirannya begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu dia belum menang. Tapi kalau orang tahu bersama dengan Yesus masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dan kalau dia bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Yesus Tuhan, apa sih kita takutkan? Betul tak? Saya mau tanya saudara, kalau ada preman mau bunuh saudara, kira-kira preman bisa bunuh nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Tapi bisa nggak? Ini kan kali terakhir agak ribet ya. Bisa nggak dibunuh preman? Kalau sekarang umat Tuhan bisa nggak? Preman nggak mampu membunuh saudara. Yesus. Begitu banyak kesaksian yang sebenarnya yang sangat luar biasa ketika orang rombongan mau membunuh gerombolan, tapi mereka sepertinya ada malaikat yang memegangi. Itu sangat simpel, bos. Dulu waktu saya belajar ilmu kebal, tahan tikam, tahan bacok. Dia duduk di atas pisau, banyak pisau tuh, lalu gurunya tekan pisau di atas, lalu dia putar, dia bilang, jangan takut, aku di atas, aku di samping, aku di bawah, aku akan melindungi engkau. Ketika kau ada masalah, panggil nama saya. Alhasil apa? Ada banyak orang yang dipukulin orang, tapi yang pukul yang sakit itu aneh gak kira-kira? Udah pupak yang pukul malah pegang-pegang sakit gua. Yang dipukul senyum-senyum aja dia. Kenapa? Karena dia tahu dia bersama dengan siapa. Itulah sebabnya Paulus sangat yakin dia menang bersama dengan Yesus. Bukan berarti gak ada masalah, tapi ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 13. Dia bilang apa? Pencobaan yang kamu alami cuma pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan dia bilang kalau kamu dicobai, Allah itu akan memberikan jalan keluar kepadamu. Jadi kira-kira enak gak? Ikut Tuhan masih ada masalah gak? Halo, masih? Kantong masih bisa masalah? Suami bisa bikin masalah? Istri bikin masalah? Bisa. Tapi bedanya adalah ikut Tuhan itu dijamin oleh firman, pada ujungnya ada jalan ke. Coba lihat lagi, saya tulis gini, slide ini. Ini menarik nih, slide terakhir. Coba next, bukan terakhir ya, masih terakhir pendahuluan ini. Karena khotbah 2 jam saya biasa ya. Cuma karena ini saya langsung ke bisnis, jadi saya nggak bisa 2 jam aja, jadi saudara senang ya kan. Kalau 2 jam, ngapain 2 jam? Jangan kesimpulan bos. Tadi habis poin 3 itu. Naik satu lagi. Apa? Terus. Pendahuluan lagi. Next. Ke belakang. Maju. Lagi dilatih dia kesabarannya. Terus. Lagi. Ada 4 kali lagi, terus ini. Belum, pendahuluan kan? Yang ada pendahuluan. Kehidupan di akhir zaman. Coba lihat. Ini Alkitab sekali loh. Saya nggak menulis ini nggak berdasarkan angan-angan mana gitu. Nah, saya betul pahami belajar Alkitab. Karena saya adalah dosen. Tapi dengar kalimat saya. Kehidupan di akhir zaman akan semakin sukar. Ini sudah baca dalam Timotius. Jadi kalau orang bilang begini, Pak Pendeta, ini saya di akhir zaman pokoknya semakin gampang banget cari duit ya, semakin mudah ya. Jangan-jangan caranya ada belok-beloknya itu. Bisa loh. Bisa orang gampang kaya di akhir zaman? Bisa. Kalau jago juga nyokok-nyokoknya. Tapi kalau orang yang lurus-lurus di akhir zaman sukar. Sudah lihat kemarin, gitu dinaikkan pajak jadi 12%. Paginya saya nyuci mobil langsung naik 10.000. Anak saya sorenya saya tolong cuci motornya, Pak naik 5.000 Pak. Baru 1 hari. Pertanyaan saya, gaji kita secara kelihatan naik nggak? Belum tentu. Malah perusahaan bilang dulu, jadi kita profitnya agak turun ini, jadi tolong kita kurang-kurangin dulu gaji. Ya bisa begitu loh. Jadi ini saya nggak buluk-buluk khotbah ini. Karena sekarang ada supaya orang suka lalu pasang teologi kemakmuran, prosperity teologi. Begitu.
Memang Alkitab bilang kehidupan di akhir zaman akan semakin sukar dan bertambah jahat. Saudara, mungkin di satu rumah kita, kalau kita ketemu suami yang tidak baik, maka saudara akan lihat nanti dia akan semakin jahat. Saudara bingung gak lihat remaja yang baru-baru kemarin membunuh mama dan neneknya sekaligus? Ngeri. Kira-kira di zaman sekarang ini perceraian gampang ditemukan nggak kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya, kalau di zaman kayak di Serpong nggak ada ya, jangan sampai ada ya. Walaupun ada itu dari dulu lah itu pengalaman masa lalu ya. Ya, hidup akan semakin jahat, bos. Manusia kita bilang akan semakin mencintai dirinya sendiri. Manusia akan semakin egois. Manusia akan semakin sombong. Artinya apa? Kehidupan kita di masa yang akan datang bukan tanpa mudah. Tetapi yang saya tulis begini. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa bagi setiap orang untuk hidup dalam kemenangan. Saudara jangan heran kalau saudara di kantor saudara mencoba membuat sebuah sistem kerja atau program kerja yang dimana Injil dijunjung tinggi. Jangan heran saudara minggu berikutnya langsung digeser. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman begitu? Karena saudara membela kebenaran di kantor saudara, karena saudara membela keadilan di kantor saudara, tiba-tiba saudara langsung digeser aja. Itulah manusia di hari zaman. Tapi saudara jangan heran manusia akhir zaman, saudara akan lihat orang yang jahat bertambah jahat dan hidupnya bertambah mudah. Saudara yakin kan? Saudara tidak ada orang di akhir zaman ini yang ahli korupsi, yang ahli KKN, susah hidupnya di akhir zaman. Tidak ada. Semua itu akan kelihatan gemerlap, semua itu akan kelihatan sukses. Memang udah dibuatkan itu dalam Mazmur 73. Pemazmur orang yang baik, pemazmur orang yang jujur, pemazmur orang yang benar. Tapi sampai dia bilang, kok aku bingung ya Tuhan, kok orang fasik, kok kelihatan lebih diberkati, sementara aku banyak masalah, banyak tantangan. Tapi berita baiknya adalah, sekalipun kita mungkin dihianati, sekalipun mungkin kita difitnah, sekalipun kita punya masalah, punya kesulitan, berita baiknya adalah selama Yesus bersama dengan kita, tidak ada yang dapat menghancurkan kita. Kita akan lihat kita seperti Raja Wali terbang naik tinggi katanya di atas badai, tidak ada yang dapat menghancurkan kita. Itulah sebabnya gini, bagaimana caranya supaya kita mengalami kemenangan bersama dengan Yesus? Coba klik. Ayo, mari kita masuk ke poinnya. Bagaimana caranya hidup dalam kemenangan bersama Yesus? Coba lihat yang pertama, ayat 58 apa dikatakan? Berdiri teguh dan jangan goyah. Paulus bilang begini, jadi berdirilah teguh dan jangan. Yang pertama, mengalami kemenangan 2025. Rahasianya itu bukan harus berarti selalu berjalan dalam bisnis. Bukan. Mengalami kemenangan 2025 bukan berarti harus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikanlah hambamu selalu jalan yang mudah. Bolehkah kita berdoa supaya Tuhan beri jalan yang mudah? Boleh. Tapi nggak selalu Tuhan kabulkan. Justru 2025, kalau kita ingin melihat kemenangan, Tuhan bisa saja mengizinkan kita melewati jalan yang terjal, melewati padang gurun. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah kita seorang yang berdiri teguh dan tidak. Oh ya, saya khawatir hari-hari ini. Sebetulnya ini curhat hati saya, Bapak Ibu, curhat hati saya. Kadang-kadang dalam pemberitaan firman, kadang-kadang para pendeta udah mulai agak pesimis. Kenapa agak pesimis? Karena firman Tuhan itu nggak begitu terlihat mengubah kehidupan. Contoh ya, tapi ini bukan di Serpong ya. Contoh ya, kalau di gereja lain saya khotbah, habis khotbah udah lupa itu firman. Jadi apa yang mengubah? Makanya waktu ada masalah sama dengan orang dunia. Betul nggak? Ada masalah, aduh Pak, saya udah nggak tahan lihat kamu sikapnya begitu. Mari kita saya dia Pak, istri juga sama. Dan teguh. Ada masalah finansial, langsung mengarahkan segala cara. Hari-hari dan banyak ya, yang saya tahu anak-anak Tuhan sedang bermasalah dalam keuangan karena terjebak dalam pinjol. Itu nggak berdiri teguh, bos. Ya. Buat masalah, tambah rumit. Tapi Tuhan melalui Paulus menyatakan bagaimana
supaya umat Tuhan bisa menang menghadapi hidup ini? Modal pertamanya adalah dia mentalnya harus siap berdiri teguh. Artinya apa? Walaupun dia dihianati, walaupun dia dicurangi, walaupun dia dirugikan, tapi dia bilang, saya tetap berdiri kokoh karena saya tahu ada Yesus bersama dengan saya. Amin. Kuncinya, bos. Saya tanya saudara, ketika Yosua Tuhan suruh merebut tanah Kanaan, itu pasti nggak kira-kira? Pasti menang nggak kira-kira? Kan Tuhan bilang kepada Yosua setelah Musa mati, Yosua, Musa sudah mati, jadi sekarang persiapkanlah dirimu, kaulah yang memimpin bangsa ini, pergilah rebut tanah Kanaan. Pertanyaan saya itu kira-kira pasti nggak? Pasti ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, di tengah jalan banyak masalah nggak? Banyak. Padahal Tuhan sudah bilang sama Yosua, Yosua pergi, kamu pasti menang merebut Kanaan itu. Tapi kan masih ada perjuangan. Betul nggak? Kira-kira Yosua selama perjuangan sampai ke tanah Kanaan bersama Israel, ada musuh-musuh yang besar nggak? Ada ya? Makanya Tuhan bilang, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Berapa kali Tuhan bilang kepada Yosua sebelum dia berangkat? 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah berikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Tapi ketika mereka mau sampai di tanah Kanaan itu, ada banyak musuh-musuh yang berat, ada banyak musuh-musuh yang besar, ada banyak musuh-musuh yang sulit yang harus dihadapi. Tapi mengalahkan musuh-musuh itu modalnya apa? Kuatkan dan teguhkanlah. Pak, Bu, kalau usaha kita hari ini belum terlalu maju, ekonomi kita mungkin lagi menurun, kok usah langsung frustasi. Kuatkan aja dulu hati. Apa yang ada terus minta hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya, apa yang Tuhan saya buat? Atau minta doa sama Tuhan. Atau jangan-jangan ada yang lain yang bisa saya kerjakan. Intinya selama orang masih kuat, selama orang masih tidak goyah, masih ada harapan. Amin. Tapi kalau orang bilang begini, ngapain ke gereja? Percuma gua ke gereja. Udah didoain, udah diapain, gak ada apa-apa. Jangan-jangan belum waktunya. Paulus mengalami dia berdiri teguh dan tidak goyah. Kenapa saya bilang begitu? Kalau mau jujur, Pak, Bu, mana lebih besar persoalan Paulus daripada persoalan saya dan saudara? Mana lebih besar? Ini Paulus yang di Alkitab, bukan Paulus yang di Gading Serpong. Kalau Paulus yang di Gading Serpong kan pengusaha dia. Saudara, kalau Paulus yang di Alkitab ini, saudara, tidak ada penderitaan yang lebih hebat selain penderitaan Paulus. Saya kira ya. Setelah Yesus, lalu ada rasul-rasul, penderitaan Paulus lah yang paling hebat. Tapi Paulus bilang apa untuk meneguhkan hatinya? Dia bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ya. Paulus pernah merasa lemah enggak? Oh, lemah. Dia karena Injil masuk penjara. Enak gak itu kira-kira? Kadang-kadang kalau kita melayani ya, gak ada lemper, orang bisa bersungguh-sungguh. Bisa nih. Kadang-kadang orang melayani karena gereja gak seperti yang diharapkan. Dia pikir tadi jemaat 100, ternyata cuma 6 orang. Main hidup udah cuma 6 orang ya. Bisa kesal. Tapi saudara, Paulus itu melayani Tuhan masuk penjara. Tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan. Kenapa? Bukan karena dia hebat, tetapi karena dia tahu selama dia berdiri teguh, selama dia tidak goyah, selama Yesus bersama dengan dia, tidak ada masalah kesulitan yang terlalu besar yang dapat menghancurkan dia. Dan dia tahu ujungnya pasti dia menang. Amin. Bilang sama-sama pasti. Yang kedua, bagaimana kita menang bersama dengan Yesus? Coba lihat yang kedua, mengerjakan segala sesuatu dengan giat. Coba bisa ditayangkan Kak Sobat itu ayatnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Supaya kita lihat ya. Kalau saya mengambil poin-poinnya dari situ aja. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Oke. Coba kita lihat. Saya udah gak lama ya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, apa tadi apa? Berdirilah teguh dan jangan goyah. Jadi untuk mengalami kemenangan, yang pertama berdiri teguh dan jangan goyah. Yang kedua apa? Giatlah selalu dalam
Makanya saya bilang begini, orang yang ingin menang di tahun 2025 adalah orang yang giat. Bilang sama-sama giat. Orang yang malas di 2025 akan banyak mengeluarkan air mata. Orang yang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Makanya filosofi dunia bilang apa sih? Ada filosofi dunia, rajin pangkal apa? Kaya. Betul ya? Rajin pangkal pandai. Yang pangkal kaya apa? Hemat. Rajin berhemat, ada rajinnya juga orang. Poin saya adalah sangat jelas Alkitab bilang, tangan yang rajin menjadikan. Jadi ada banyak orang Kristen susah, bukan karena Tuhannya nggak buka jalan, tapi karena dia malas. Ya kan? Makanya kan Paulus bilang apa lebih tegas lagi? Orang malas katanya jangan apa? Berarti ini semua masih makan nggak semua di sini? Mas ya, berarti jemaat Gulu ini sarpungannya rajin semua ya. Tapi kalau masih ada yang masih malas nanti jangan makan, nanti hari dulu ya. Jadi bagaimana kita mengalami kemenangan? Bukan selalu musisat yang kita harapkan, tetapi harus rajin. Kalau ada suami istri kiri kanan, lihat itu Pak, rajin. Ini anak-anak muda yang lagi cari cewek ya, Kalau kau lihat dia cakep, rambutnya dia kayak rambut kuntilanak begitu ya. Rambut kuntilanak itu cakep kok. Panjang. Saya nggak pernah baca-baca cerita-cerita kuntilanak ya. Rambut bagus, wajah kayak malaikat. Tapi kalau dia malas sore, gue bilang I love you non-stop, kau langsung tinggalin aja. Bikin susah orang malas. Tapi Alkitab menggaransi orang yang rajin tahun 2025. Alkitab bilang mereka akan diberkati. Di mana kita rajin? Pertama dalam keseharian kita. Tapi Paulus bilang juga giatlah dalam pekerjaan. Saudara, salah satu problem di akhir zaman ini, ada banyak orang merasa mengerjakan pekerjaan Tuhan jadi beban. Betul kan? Ada banyak orang di akhir zaman ini hidupnya hitung-hitungan. Tapi saya yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, justru saat kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, di situ kita lihat kuasanya. Sama seperti saudara memberikan persembahan ya, sudah rutin ya, yang 20, yang 20. Pokoknya begitu aja terus. Susah ini mengalami kemenangan dengan Tuhan. Ya kan? Kalau istri saya nanti persembahan pagi berapa? Nanti Tuhan yang ngatur itu. Memberikan persembahan pun kita mesti diatur itu. Karena kita tahu orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan dengan baik ini, tidak ada orang yang hancur karena dia melayani Tuhan. Satu kali Petrus sok jago tanya Yesus, dia bilang begini, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu karena Engkau. Lalu dia bilang begini, apakah yang kami dapat? Alias apakah upah kami? Petrus tiba-tiba bilang apa? Dia marah nggak? Dasar lu gotong pengen lu kepala lu. Enggak. Tapi Yesus bilang begini, Petrus, barang siapa di dunia ini kehilangan sesuatu karena aku, karena pekerjaanku, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, tapi Yesus bilang, di dunia ini dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Minimal gini. Pak, saya sudah melayani Tuhan, tapi masih banyak sekali persoalan, masih belum melihat terobosan. Doa saya minimal firman Tuhan digenapi. Ada cucu orang benar tidak ditaruh. Amin. Saya udah lihat betul dengan kepala mata saya sendiri. Betul. Ada banyak orang yang begitu susah dalam hidupnya, tetapi aktif dalam pekerjaan Tuhan. Mereka di masa tuanya akhirnya diberkati Tuhan, dan anak-anaknya juga diangkat oleh Tuhan dengan dasar. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, mana bisa dia dibohongi, mana bisa dia diutangi. Tidak mungkin bos. Makanya Paulus bilang apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan,
saya jamin Tuhan akan menyatakan kuasa kemenangan. Amin. Bilang sama-sama giat. Harus giat. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan? Maka yang ketiga, kembali ke PowerPoint, sobat. Saya katakan di situ apa? Hidup bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena dikatakan di situ, berilah teguh dan jangan goyah, giatlah selalu dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Saya tadi lihat pengumuman di gereja kita banyak kegiatan. Ya kan? Ada WBK, ada diakonia. Jangan sampai suami istri ribut gara pekerjaan. Saya selalu yakin orang yang semakin semangat dalam persekutuan dengan Tuhan, dia lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada doa-doa rantai, ada doa bersama, ikuti. Ada SDK. Karena itu kan bagian dari persekutuan kita dengan Tuhan. Betul? Dan Alkitab bilang orang bersekutu dengan Tuhan, katanya apa? Tidak sia-sia. Siapa dari sini yang punya pengalaman saking dia rajin berdoa, dia doa puasa, akhirnya mengalami kuasa mujizat Tuhan? Ada nggak di sini yang mengalami kuasa doa? Ini nggak ada ya. Cuma di Tamrin Residensi yang mengalami kuasa doa ya. Di sini nggak ada ya. Ya. Saya belum pernah lihat orang yang suka banget berdoa tidak punya kesaksian yang dahsyat. Dari saya sih Pak suka Pak berdoa, kan saya 5 kali sehari Pak. Tapi coba Tuhan Yesus terima kasih kau baik, amin. Nah, itu bukan doa namanya. Tapi kalau saudara sampai bersekutu dengan Tuhan 1,5 jam, 1 jam, saudara sampai lupa waktu karena doa. Saudara sudah bisa menikmati keintiman, saudara sudah bisa menikmati kenikmatan dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu pasti dahsyat. Pertanyaannya sederhana, kenapa kalau kita bersekutu dengan Tuhan hasilnya dahsyat? Karena kita bilang begini, Allah kita itu Allah yang bertahta, bersemayam di atas pujian dan doa umat. Jadi kenapa mesti kita kalau ingin menang harus hidup bersekutu dengan Tuhan? Kenapa? Karena kalau orang bersekutu dengan Tuhan, maka tangan Tuhan yang hebat tetap menyertai dia. Kalau orang bersekutu dengan Tuhan, maka hadirat Tuhan tetap ada pada atasnya. Jadi pertanyaan saya, kalau Tuhan masih menyertai kita, hidup kita dahsyat gak? Dahsyat bos. Tapi harus diakui ini memang menyebutkan persekutuan itu, kata persekutuan itu gampang. Tapi melakukannya nggak mudah. Saya berdoa supaya setiap kita di sini, keluarga kita di sini, pagi-pagi bangun bersama berdoa. Malam-malam bersama-sama berdoa. Sama-sama baca kita. Saudara, benar yang saya bilang ini, orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti banyak pengalaman dengan Tuhan. Yesus bilang apa dalam Yohanes pasal 15 ayat 7? Jika engkau tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi orang yang banyak berdoa, orang yang tinggal dalam firman, orang yang hidup sesuai dengan firman, mustahil sampai mustajab gak mungkin gak mengalami kuasa Tuhan. Kalau saya ditanya Pak Pendeta, kenapa sih saya sudah lama jadi orang Kristen tapi gak pernah mengalami kuasa Tuhan? Jawabannya cuma 2. 1, model yang begini malas berdoa. Yang kedua, model yang begini pasti jarang melakukan firman. Kunci mengalami kuasa Tuhan itu sebetulnya 2 itu saja. Orang kalau sudah suka berdoa, kesenangannya berdoa, sampai dia doa semalam, dia doa puasa, dia doa pagi, dia doa keliling sampai pusing 7 keliling. Dan dia seorang pelaku firman Tuhan. Percayalah saudara, tidak mungkin tidak mengalami kuasa Tuhan. Saya hamba Tuhan yang gini-gini, saya bisa berdiri teguh karena saya begitu banyak melihat mujizat. Begitu banyak lihat mujizat. Ya kalau enggak perlu menjadi hamba Tuhan enggak selalu gampang. Kadang-kadang saya pikir lebih bagus sekali jadi merintis usaha itu. Ya, tapi yang saya lihat orang yang konsisten bersekutu dengan Tuhan, ketika dia punya masalah, dia punya kesulitan, dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Ujungnya dia lihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Karena itu saya simpulkan seperti ini. Minimal ini yang saudara ingat ya kesimpulannya ya. Dari khotbah saya hari ini, kesimpulannya ini saja.
Rahasia hidup berkemenangan dalam Kristus adalah apa? Tetap berdiri teguh. Kata kuncinya berdiri teguh ya, jangan goyah. Dalam segala keadaan. Kenapa? Karena ada orang bisa berdiri teguh waktu keadaan diberkati. Tapi waktu ada susah, keok dia. Layarin lagi ada masalah, biar Tuhan kuatkan saya. Saya harus terus berdiri kokoh sampai saya melihat kemuliaan. Yang kedua apa di situ? Berdiri teguh dalam menghadapi apapun, giat dalam mengerjakan apapun. Kata kuncinya adalah giat. Lalu yang ketiga, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi 3 kata kunci yang harus saudara bawa pulang dari inti khotbah saya. 1, teguh, lalu giat, lalu yang ketiga apa? Persekutuan. Untuk lebih gampang lagi bisa diingat lagi, hanya 3 huruf. T, teguh, T-nya, lalu apa lagi? Giat, G, TG sama P, TGP. Apa tadi quote Bapak Pendeta? TGP. Apa itu TGP? Apa? Teguh, giat. Ini gampang ya. Sudah kamu untuk lagi. Tadi quote Bapak Pendeta apa ya? 3 itu aja, TGP. Teguh, giat dan persekutuan. Saudara kalau melakukan ini dan saya, bukan saudara, saya juga melakukan ini. Dan saya melihat betapa dahsyat kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita datang sama Tuhan, kita bagi berdiri, kita angkat pujian Yesus ku bangga padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kesandaanku. Selamanya ku padamu. Kau selamanya di hidupku. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau selamanya di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus bersyukur kepada Yesus. Kenapa? Karena dia tahu Yesus yang bukan Allah yang mati. Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Yesus itu yang dulu dibinasakan oleh Paulus. Tetapi Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, Allah yang sanggup memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kalau hari ini hidup kita sedang mengalami banyak kesulitan, mungkin mengalami banyak tantangan, dan mungkin kita berkata, Tuhan, saya nggak tahu lagi apa yang mesti saya buat di masa mendatang. Orang bilang penyakitku semakin parah. Orang bilang bisnis pekerjaan semakin sulit. Orang bilang keluarga saya semakin susah. Tapi hari ini melangkah dengan firman. Kemenangan kita bukan karena situasi dan keadaan kita sedang baik. Tapi kemenangan kita karena kita angkat tangan kita arahkan pandangan kita ke surga. Yesus ada bersama dengan kita. Dan kalau Yesus ada bersama dengan kita, Dia kuatkan kita. Bahkan Dia beri jalan keluar. Dia berikan mukjizat dalam hidup kita. Kalau itu menjadi doa, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Betul, saat kita ikut Yesus untuk meraih kemenangan itu, masih ada tantangan, masih ada kesulitan. Itulah sebabnya hari ini kita ingatkan, jangan goyah, berdiri teguh. Biar imanmu tetap terfokus kepada Tuhan. Karena Yesus bilang, jadi kepadaku seperti kau iman. Jangan fokuskan pandangan kita kepada keadaan kita, situasi kita yang sedang sulit. Dan pastikan kau hari ini menjadi orang yang giat, menjadi orang yang rajin. Karena tangan yang rajin pasti akan melihat berkat. Tangan yang rajin pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan pastikan hari ini kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Gak cukup kita sekedar bersekutu dengan Tuhan dalam gereja, tapi kita mesti bersekutu di rumah kita, di mana pun kita berada. Kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca kita, dan kita dipimpin oleh firman Tuhan. Kalau kita taat sama firman Tuhan, maka apa yang kita minta Tuhan dengar dari surga. Dan kalau firman Tuhan menegur kita hari ini, mari kita datang sama Tuhan. Kita minta Tuhan memulihkan hidup kita.
Tuhan ampuni saya kalau selama ini saya jadi orang Kristen, tapi saya Kristen yang lemah. Ampuni saya kalau selama ini saya sebut diri saya Kristen, saya sebut diri saya hamba Tuhan, tapi saya tidak konsisten bersekutu dengan Tuhan. Dan hari ini biarlah kita terima pemulihan itu, kita terima pengurapan itu. Karena kita tahu Yesus bersama dengan kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena firman-Mu yang menjamin Yesus adalah kemenangan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan tuntunlah kami Tuhan. Tuhan urapilah kami. Tuhan bawa kami di dalam jalan kemenangan. Biar di mulai awal tahun ini kami berjalan bersama dengan, kami lihat kemuliaan, kami lihat kemenangan bersama dengan Bapa di surga. Dan kalau ada di antara kami yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah. Biar kami sembuh lebih ilur, karena kami percaya Yesus kami tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selamanya. Kalau dulu Yesus sembuhkan penyakit, saat ini Yesus dapat menjamah. Yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, mungkin kesulitan dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya Tuhan, kami tetap percaya Yesus kami adalah peduli dengan keadaan jasmani kami. Tuhan tuntun kami untuk boleh meraih janji Tuhan. Biar kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Keluarga kami diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua kami yang beriman sudah dijamah, sudah diberkati, sudah dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Yesus. Buat kebenaran Tuhan yang sudah kami dengar siang hari ini. Kami percaya firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur Tuhan. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuatkan kami untuk kami tetap teguh berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat hambanya Bapak Pendeta Nixon Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Pakai dia dimanapun dia melayani-Mu Tuhan. Lebih hebat, lebih dahsyat, lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya dan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak. Saat ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan. Mari Tuhan berkati dari tingkap-tingkap yang maha tinggi. Apapun yang kami tabur pagi hari ini buat pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati yang memberikannya maupun yang belum memberikannya. Sama-sama kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Suci kuduskan tangan-tangan kami yang akan memberikan korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberikan korban persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Allah sanggup. Pernah dilihat mata
jemput kita semuanya bangkit berdiri, dan dengan kasih Tuhan saya minta kembali Bapak Pendeta Nixon Manalu untuk membawa kita dalam doa penutup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan Tuhan di bidang Tuhan dalam ibadah di sesi yang pertama ini. Kami percaya semua kami sudah diberkati Tuhan, dan kami doakan gereja Global di Serpong ini biar Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, sehingga gereja ini akan terus Tuhan pakai untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan semua pelayan-pelayan Tuhan dari keluarga Pak Gembala di tempat ini, Pak Tosalurapa, dan juga istri dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan, para penatua, para diaken, semua pekerja, semua diurapi oleh Tuhan, disertai sehingga pelayanan lewat gereja ini ke depannya semakin dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang belum bisa hadir hari ini karena mungkin satu dan lain hal, kami doakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami doakan kepada senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong dan keluarga. Tuhan juga sertai, Tuhan berkati, sehingga terus Tuhan pakai untuk memberitakan firman. Jiwa-jiwa akan diselamatkan. Bangsa dan negara yang kami kasihi, Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita. Tuhan pakai setiap hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan menjadi terang dan garam, bahkan dengan berani memberitakan firman, sehingga orang yang melihat hidup kami, yang mendengarkan firman Tuhan akan diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintahan bangsa kami, masing-masing dengan jabatan mereka, masing-masing dengan tanggung jawab mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan roh yang rindu bekerja keras untuk membawa bangsa kami semakin maju, semakin makmur, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan akhiri ibadah di sesi yang pertama ini. Kiranya Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu buat kami. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pengurapan Roh Kudus senantiasa melimpah atasmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan yang menerima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.